Cuaca juga mendukung siang hari nanti karena mungkin pagi ini ya agak mendung, mudah-mudahan tapi awan sudah bergeser. Harapan kita nanti agak siang bisa cuaca cerah seperti kemarin dan kita bisa bekerja dengan maksimal. Saya kira itu yang. Berapa jumlah yang saat ini masih dilakukan pencarian? Kurang sesuai sesuai kemarin kurang lebih laporan awal itu 80, kemudian sampai dengan kemarin kita sudah dapat 25 body pack. Sementara itu Polda Jabar mulai mengerahkan tim K9 untuk mempercepat proses pencarian korban longsor. Memasuki hari ketiga pasca longsor di Desa Pasir Langu, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, Saudara, Polda Jawa Barat mengerahkan 3 anjing pelacak untuk mencari korban. Dalam operasi pencarian, unit K9 Polda Jawa Barat hanya boleh bekerja maksimal 2 jam per hari. Unit K9 Jabar baru bisa diterjunkan hari ini karena 2 hari sebelumnya kondisi tanah di lokasi masih labil. Kalau untuk K9 Polda Jabar, kita menyiapkan 3 ekor. Terus nanti ada dari Polres sama K9 umum, kita ikut gabung ke sini juga. Ya. Ada berapa total jadinya? Totalnya sekitar 7. Sekitar ada Ya 8 sama TNI juga ada juga. Iya. Betul. Tapi kalau dari Polda sendiri ada 3. Kita 3 ekor. Ya. Kalau misalnya dari Polda jenis apa aja Pak? Kita nyiapin untuk Labrador spesialis sama SAR, kita sama Belgian Middleweiss. Ya. Untuk mengetahui proses pencarian korban longsor di Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, kami sudah terhubung bersama jurnalis Kompas TV, Mita Handayani dan juru kamera Andri Iskandar. Mita, apakah proses pencarian korban pagi ini sudah dimulai? Bagaimana untuk proses pencarian korban sudah dimulai tadi pukul 8 pagi dan baru saja ini sudah ditemukan 1 korban yang berada di worksite A1 di mana tempat saya melaporkan. Nah, di titik saya melaporkan ini adalah titik pencarian dan ini menurut tim SAR di mana tempat saya berdiri ini aman untuk melaporkan berita yang akan kami informasikan. Dapat dilihat di depan Anda, ini adalah 2 eskavator yang diturunkan oleh petugas dan rencananya hari ini ada 9 eskavator yang akan diturunkan, alat berat yang akan diturunkan. Ini untuk eskavator atau alat berat hari ini cukup banyak yang diturunkan mengingat kemarin baru 3 alat berat yang diturunkan. Di dekat eskavator, di mana dapat dilihat di layar, itu menurut informasi yang kami dapatkan dari para petugas itu sedang melakukan pencarian 1 yang kemarin sempat ditemukan namun belum bisa dievakuasi seperti itu dan saat ini sedang diupayakan untuk kembali digali untuk mendapatkan korban kembali di area sana. Ini adalah worksite A1. Ada sekitar 300 petugas yang saat ini ditugaskan untuk melakukan evakuasi. Di sisi atas atau di sebelah kanan mendekati hulu itu ada worksite A2 di mana nantinya di sana terdapat 7 eskavator yang akan diturunkan. Ini belum ada lagi pencarian, belum ada lagi penemuan jenazah yang bisa berhasil dilakukan karena mengingat cuaca saat ini tadi pagi hujan dari pukul 6 kurang lebih sampai dengan pukul setengah 7 pagi dan saat ini saat saya melaporkan ini juga sudah mulai turun hujan kembali walaupun memang intensitasnya masih kecil seperti itu dan bisa dilihat di sebelah kiri layar kaca Anda Bremana. Di sini juga menurut informasi itu adalah tempat di mana tadi jenazah yang baru saja lewat itu ditemukan. Menurut informasi yang kami dapatkan juga di situ kurang lebih ada 2 lagi jenazah yang masih akan dievakuasi. Proses pencarian hari ini selain terkendala hujan juga memang kesulitan untuk menurunkan alat berat. Alat berat saja tadi diturunkan memang dari pukul 8 dimulai evakuasi, ini kurang lebih baru diturunkan setengah jam yang lalu seperti itu Bremana.
Mita, ada 2 lagi yang sudah ditemukan tapi belum ataupun dalam proses evakuasi. Nah, kalau dari kondisi tanah di tempat Anda berdiri sekarang dan juga di lokasi pencarian, ini apakah sudah bisa dipastikan sudah stabil, Mita, karena hujan baru saja turun tadi di jam 6 pagi? Ya, bagaimana di tempat saya berdiri ini adalah titik aman dan ini untuk tempat saya berpijak ini dapat dipastikan ini memang padat seperti itu. Jadi memang menurut petugas SAR kami boleh melaporkan dari sini. Namun sedikit turun ke sana itu memang dari pandangan mata agak labil Bremana karena memang dari sana juga dari hulu itu ada aliran air yang memang terus turun seperti itu, lalu ditambah lagi hujan yang saat ini juga sudah mulai cukup besar seperti itu. Jadi memang untuk kepastian apakah memang ini sudah cukup padat atau belum, memang belum benar-benar dipastikan padat seperti itu. Namun tadi menurut petugas di mana Polda Jawa Barat menginformasikan K9 ini baru diturunkan hari ini, hari ketiga, karena memang kondisi tanah saat ini walaupun memang belum padat sempurna, tapi lebih padat dibandingkan 2 hari kemarin. Bagaimana? Ya, untuk hari ini ada berapa sektor yang menjadi fokus dari tim SAR gabungan dalam mencari dan mengevakuasi korban? Ya, bagaimana untuk K9 sendiri kurang lebih itu akan ada 7 seperti itu yang diturunkan. Dan ini untuk proses kerja dari K9 sendiri itu shifting seperti itu. Karena memang untuk K9 sendiri itu hanya maksimal 2 jam per harinya. Jadi tadi pagi sekitar pukul 8 sudah ada 2 K9 yang diturunkan dari Polda Jabar. Nanti setelah itu akan ada K9 lain untuk bergantian bertugas dengan K9 yang tadi diturunkan. Tadi ada Labrador seperti itu, lalu ada jenis Jerman Shepherd seperti itu. Dan bagaimana ini nampaknya untuk proses pencarian sedikit dihentikan terlebih dahulu, dan untuk eskavator sendiri ini dari 2 tadi yang turun di worksite A1, 1 sudah dinaikkan kembali. Ini kami belum tahu apakah memang ada pergerakan yang diperkirakan akan terjadi longsor susulan atau memang karena memang cuaca saat ini cuaca hujan kembali turun. Bagaimana? Baik. Tadi Anda sebutkan di titik Anda sedang melaporkan ini di sektor A1. Apakah juga pencarian secara simultan juga dilakukan di sektor A2? Ya, betul Bremana. Ini untuk tempat saya berdiri adalah worksite A1, dilakukan pencarian. Tadi sudah ada 1 jenazah yang dievakuasi ke atas. Lalu memang ada worksite A2. Ini worksite A2 itu agak lebih atas, agak lebih hulu seperti itu dari tempat saya berdiri. Namun di sana juga sama, bahkan di sana ada sekitar 7 eskavator yang diturunkan seperti itu. Namun memang informasi yang kami dapat sampai dengan saat ini belum ada yang terevakuasi dari arah sana. Lalu selain A1 dan A2 ada juga B1. B1 ini untuk proses pencariannya sendiri melakukan penelusuran dari bawah seperti itu ke arah atas. Seperti itu, Bremana. Ya, kemudian Mita, total dari worksite yang ada di sana ada berapa? Tadi ada A1, kemudian A2 dan juga disebutkan ada B1. Total sebenarnya yang menjadi fokus ada berapa? Total sebenarnya ada 3 worksite seperti itu, A1, A2, dan juga B1 seperti itu. Dan masing-masing ini kurang lebih ada 300 petugas yang bertugas seperti itu, yang diturunkan ke lapangan. Nah, untuk saat ini memang masing-masing worksite ada 300, namun untuk saat ini apabila dilihat, ini semuanya sudah mulai satu persatu meninggalkan lokasi, bahkan untuk eskavator, 2 eskavator yang tadi ada di bawah, itu sekarang dua-duanya sudah naik ke atas. Bagaimana? Baik, dari yang Anda laporkan tadi, ini pencarian sepertinya akan ditunda sementara karena hujan. Terima kasih Mita Handayani dan juga juru kamera Andri Iskandar. Sekali lagi kami meminta Anda untuk bisa hati-hati dan juga menjaga jarak aman
supaya juga bisa evakuasi berjalan lancar. Terima kasih Mita dan juga juru kamera Andri Iskandar. Jangan beranjak saudara, Breaking News Kompas TV masih akan kembali usai jeda berikut. Operasi pencarian dan penyelamatan korban tanah longsor di Desa Pasir Langu, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat terus dilakukan. Di hari kedua pencarian, tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi 14 kantong jenazah. Hingga Minggu sore, sekitar pukul 16.15 WIB, total ada 25 kantong jenazah yang berhasil ditemukan tim SAR. Ke-25 kantong jenazah telah diserahkan ke tim Disaster Victim Identification atau DVI Polri untuk diidentifikasi. Dari ke-25 kantong jenazah, polisi berhasil mengidentifikasi 11 korban longsor di Cisarua, Kabupaten Bandung Barat. Sementara untuk ke-14 kantong jenazah lainnya masih dilakukan identifikasi. Untuk kantong jenazah yang diterima oleh kita dan dihantar oleh ambulan ini berjumlah 25 kantong jenazah. Untuk yang berhasil diidentifikasi yaitu 11 orang, 11 orang yang sudah kita rilis, dan sisanya kita akan melakukan kegiatan postmortem, antemortem di pos DVI ini. Pencarian korban longsor juga mendapat pantauan langsung dari Wakil Presiden Gibran Rakabuming. Sambil melihat proses evakuasi yang dilakukan tim SAR gabungan, Wapres sempat berbincang dengan warga korban longsor. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Menko PMK, Pratikno, menegaskan pemerintah mengutamakan penyelamatan jiwa dalam penanganan bencana tanah longsor di Cisarua, Kabupaten Bandung Barat. Hal itu disampaikan Pratikno usai mendampingi Wakil Presiden Gibran Rakabuming meninjau langsung lokasi longsor. Dan kami saat ini mengutamakan yang pertama adalah penyelamatan jiwa. Oleh karena itu kita melakukan operasi SAR 24 jam non-stop. Tadi Bapak Wapres juga sudah membahas dengan Pak Wagub dan dengan Pak Bupati, dengan kami juga mengenai rencana relokasi untuk menghindari dampak susulan
ini identifikasi lahan dan lain-lain tadi sudah dibilang untuk segera dilakukan. Sementara itu, Kepala BNPB, Letjen Suharyanto, memastikan penanganan bencana longsor di Cisarua, Bandung Barat dilakukan secara menyeluruh. Letjen Suharyanto juga memastikan pemerintah menyiapkan skema relokasi bagi warga yang tinggal di kawasan rawan bencana. Kami dari pemerintah pusat lewat BNPB akan mendukung sepenuhnya terkait kebutuhan masyarakat yang terdampak sampai kondisi betul-betul pulih, dan kita membackup pemerintah, baik pemerintah kabupaten maupun pemerintah provinsi. Kemudian pasca bencananya juga demikian ya. Jadi untuk masyarakat yang tinggal di tempat-tempat pengungsian yang sementara ya, ini kan gedung ini juga sementara. Itu ada dua pilihan, apakah mereka nanti dibuatkan hunian sementara atau mereka tinggal di sanak saudaranya. Sama ini seperti yang kita lakukan di tempat-tempat bencana lain. Kemudian juga ada skema relokasi. Nah, relokasi bisa terpusat, bisa juga secara mandiri. Pencarian korban longsor di Cisarua, Bandung Barat sempat dihentikan pada pukul 10.40 pagi karena ada longsor susulan di hulu Gunung Burangrang. Pencarian dihentikan selama 2,5 jam hingga tim SAR gabungan menyatakan longsor susulan tak lagi terjadi dan proses pencarian kembali dilakukan. Tak hanya melalui darat, tim SAR gabungan menggunakan drone untuk mencari korban longsor. Tidak hanya itu, anjing pelacak juga dikerahkan untuk membantu pencarian korban. Tim Liputan Kompas TV. Kapus Datinkom BNPB Abdul Muhari bilang pencarian korban longsor Cisarua di Bandung Barat masih terus dilakukan. Cuaca dan kontur tanah menjadi kendala dalam pencarian korban. Laporan tim SAR gabungan di lapangan pada penutupan operasi SAR kemarin sudah berhasil dievakuasi 25 body pack kantong jenazah, dan saat ini yang dalam proses identifikasi DVI itu ada 17, sehingga BPBD dan kami ini sudah menetapkan untuk korban meninggal dunia hingga pagi ini itu ada 17, 11 diantaranya sudah teridentifikasi dan 6 masih dalam proses identifikasi DVI. Ini termasuk dalam 25 body pack yang sudah dievakuasi kemarin, dan tentu saja proses identifikasi ini terus berjalan dan kita akan terus merilis nantinya perkembangan dari proses identifikasi korban atau body pack yang sudah dievakuasi dan diserahkan ke DVI Polri. Yang pertama, yang kedua, memang sebenarnya sejak hari pertama itu alat berat sudah digeser ke lokasi Mas Premana. Tapi sebagaimana tadi disampaikan, kondisi di lapangan itu material longsoran ini masih sangat lunak, sehingga agak membahayakan kalau misalkan alat berat langsung turun ke titik-titik pencarian korban. Sehingga untuk beberapa lokasi ada 2 site utama yang ditetapkan oleh tim SAR gabungan itu secara dominan masih dengan cara manual, personil di lapangan menggunakan pompa dan alat manual. Tetapi memang kita harapkan alat berat yang ukuran kecil ini mulai menyisir sehingga bisa membuat alur-alur jalan yang cukup aman, karena seperti kita ketahui sampai kemarin pun itu masih ada longsor susulan. Jadi kondisi daerah operasi memang masih sangat labil. Pemerintah, BNPB dan pemerintah daerah saat ini sudah mengerahkan 6 pesawat untuk modifikasi cuaca, khususnya di daerah Bandung Raya, untuk bisa mengoptimalkan operasi pencarian ini. Karena gangguan utamanya sebenarnya ada di cuaca. Kalau cuaca hujan, meskipun itu intensitas sedang, itu akan meningkatkan kembali debit air dari mahkota longsor sehingga cukup membahayakan pada tim yang berada di bawah. Ini sorti pertama untuk modifikasi cuaca sudah dimulai. Kembali kita update saudara proses pencarian korban longsor di Bandung Barat bersama jurnalis Kompas TV Mita Handayani dan juru kamera Andri Iskandar. Mita, bisa dipastikan kembali apakah proses pencarian ini dihentikan sementara atau seperti apa?
Proses pencarian di hari ketiga ini tadi beberapa menit yang lalu ini dihentikan sementara, dan untuk mengetahui mengapa proses pencarian beberapa menit yang lalu ini dihentikan, sudah ada bersama saya Bapak Agung dari Basarnas Bandung. Halo, selamat pagi Pak. Selamat pagi Ibu. Pak, ini kan tadi dihentikan ya beberapa menit yang lalu. Kenapa ini dihentikan Pak? Baik, terima kasih dapat kami informasikan pencarian 10.10 WIB dihentikan sementara dikarenakan tadi turun hujan deras. Demikian. Ini kalau terjadi hujan deras memang harus dihentikan Pak, atau kenapa dihentikan? Resikonya seperti apa saja Pak? Baik, terima kasih. Kenapa kami hentikan? Dikarenakan ada potensi bahaya yang akan menimbulkan kepada petugas pencarian pertolongan itu, Bu. Gitu. Jadi oleh sebab itu kami hentikan sementara sambil menunggu melihat cuaca yang lebih cerah kembali. Apakah bisa terjadi longsor susulan atau seperti apa Pak? Untuk potensi longsoran kami prediksi masih ada, Bu. Karena seperti hari kemarin aja, hari kedua itu ada potensi longsoran dari mahkota longsor. Pak, tadi kan menurut informasi tempat kita berdiri saat ini di worksite A1 ini ada 2 alat berat eskavator yang akan diturunkan. Tapi ini ternyata sudah mulai turun untuk alat berat lainnya ke sini. Total untuk di worksite A1 ini ada berapa alat berat nih Pak? Baik, dari unsur SAR yang terlibat memang dari rencana awal itu 3 alat berat. Ulangi, dari 2 alat berat ditambah 3 alat berat kembali dari BPWS dan PU. Jadi totalnya ada 5, Ibu. Total ada 5 ya Pak ya? Baik. Dan untuk proses pencarian sendiri ada 3 titik seperti itu ya, worksite A1, A2, dan B1. B1 yang melakukan penelusuran dari bawah ke atas. Nah, setelah nanti akan dimulai kembali, kira-kira titik mana yang akan menjadi fokus untuk pencarian korban? Baik, dapat kami sampaikan terlebih dahulu untuk sektor A1 itu memang kami bagi menjadi 3, A1 bawah, A1 tengah, dan A1 atas. Yang sektor pencarian yang dominan lebih banyak itu di sektor A1 tengah. A1 tengah yang tadi 1 jenazah ditemukan ya Pak ya? Betul. A1 tengah, betul Ibu. Tadi menurut informasi yang kami dapatkan juga memang di tengah ini ada 3 yang tadi 1 sudah di Baik, memang sudah ada terlihat indikasi di part terkendala oleh material-material tumpukan dari bank. Pak, ini selain untuk proses evakuasi, apalagi Pak yang menjadi kendala untuk evakuasi di hari ketiga ini? Untuk saat ini selain cuaca, kemudian potensi dari material longsoran, mahkota longsoran yang tambahan. Kemudian dari masyarakat-masyarakat yang berantusias datang ke lokasi ingin nonton itu, yang membuat kami suatu kendala ya. Jadi unsur SAR yang ingin membantu itu jadi terkendala oleh penonton-penonton yang berdatangan. Demikian. Baik, Pak, jadi kurang lebih untuk hari ini sampai dengan saat ini ada berapa korban yang sudah ditemukan? Baik, untuk hari ini H ketiga di sektor A1 sementara dengan pukul 10.02 itu baru 1. Baru 1 ya? Sedangkan untuk yang lainnya itu masih dalam proses? Ya, betul Bu. Dalam pencarian kami masih memaksimalkan pencarian saat ini. Pak, tadi kan sudah ada 2 yang terlihat seperti itu ya Pak ya. Kalau dari pengangkutan jenazah sendiri, apa sih yang menjadi kendala Pak? Apakah ini ada tindihan atau seperti apa? Betul, memang betul sekali. Kendala itu ya betul dari bangunan-bangunan atau material longsor yang tersapu dari mahkota longsor ke worksite A1. Baik, proses evakuasi sendiri saat ini dihentikan dan menunggu cuaca kembali bisa bersahabat gitu ya Pak untuk dilakukan pencarian. Tapi kalau nanti sudah mulai bisa dilakukan pencarian kembali, ini sampai jam berapa Pak maksimal? Baik, kita setelah cuaca mendukung, proses pencarian kami lanjutkan kembali dan kami melakukan pencarian hingga pukul 17.00 kami sepakati. Baik.
Pak Agung, terima kasih untuk informasi yang sudah diberikan kepada kami. Ya, itu tadi bagaimana wawancara saya dengan Bapak Agung dari Basarnas Bandung. Dan ini memang untuk saat ini proses pencarian dihentikan terlebih dahulu karena memang dikhawatirkannya ada longsoran susulan. Dan nanti apabila sudah bisa dilakukan pencarian kembali, dijadwalkan memang sampai dengan pukul 5 sore. Bagaimana? Baik, kami nanti akan kembali ke Anda, Mita, untuk mengupdate informasi pencarian dari sana. Terima kasih Mita Handayani dan juga juru kamera Andri Iskandar langsung dari Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Informasi terbaru terkait dengan longsor di Bandung Barat masih akan kembali usai jeda, saudara. Anda masih di Breaking News Kompas TV, saudara, masih terkait dengan longsor yang terjadi di Bandung Barat, Jawa Barat, di mana visual yang Anda saksikan saat ini adalah visual terkini dari lokasi longsor di Desa Pasir Langu, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Di mana berdasarkan laporan rekan kami, jurnalis Kompas TV Mita Handayani, ini adalah titik sektor ataupun worksite A1, di mana ini menjadi salah satu lokasi yang diperkirakan banyak korban yang masih tertimbun, saudara, di mana beberapa saat lalu satu jenazah berhasil diangkat dari titik ini, dan selain satu jenazah yang berhasil diangkat tadi, saudara, ada dua temuan jenazah yang sudah terlihat di titik ini namun masih dalam proses evakuasi. Meski demikian, saudara, beberapa saat lalu juga dilaporkan rekan kami untuk pencarian korban di titik A1 ini dihentikan sementara karena kondisi cuaca yang kurang mendukung, di mana baru saja turun hujan, sehingga dari keterangan salah satu personil SAR yang diwawancarai juga, saudara, ini dikhawatirkan akan berbahaya bagi tim SAR gabungan yang melakukan evakuasi hari ini. Meski demikian, saudara, jika dibandingkan dengan 2 hari lalu, di hari pertama dan juga di hari kedua bencana, memang untuk kondisi tanah di lokasi Desa Pasir Langu ini jauh lebih stabil, meskipun belum stabil sepenuhnya.
sehingga alat berat yang sebelumnya di 2 hari lalu ini belum bisa dikerahkan, namun hari ini alat berat sudah mulai bisa dikerahkan untuk membantu proses evakuasi maupun pencarian korban. Dari laporan rekan kami juga tadi saudara, bahwa di sektor A1 atau worksite A1 khususnya ini dikerahkan 5 alat berat, di mana alat berat ini digunakan untuk mengeruk tumpukan lumpur yang bisa mencapai kedalaman hingga 7 meter saudara. Di mana ini adalah salah satu kendala yang dialami juga oleh tim SAR gabungan, di mana tebalnya material longsor dan juga kondisi tanah yang tidak stabil ini menjadi risiko ataupun tantangan yang cukup bisa membahayakan tim SAR gabungan yang melakukan evakuasi. Ditambah dengan kondisi cuaca yang masih fluktuatif, masih berubah-ubah setiap saatnya, ini juga membuat kondisi tanah semakin tidak bisa dipastikan aman untuk jangka waktu tertentu. Dari laporan rekan kami juga, saudara, kami ulas kembali. Hujan mulai terjadi tadi di pukul 6 waktu Indonesia Barat. Baru kemudian pencarian mulai dilakukan sekitar pukul 8 waktu Indonesia Barat. Namun beberapa saat lalu, sekitar pukul 10:21 waktu Indonesia Barat, pencarian di stop sementara, saudara, menunggu kembali kondisi cuaca agar kembali cerah untuk menghindari potensi bahaya yang bisa saja mengintai tim SAR gabungan yang sedang melakukan evakuasi. Sementara untuk membantu proses evakuasi juga dikerahkan beberapa anjing pelacak K9 yang memang baru mulai bekerja hari ini, saudara. Pertimbangannya masih terkait dengan tanah ataupun kondisi permukaan tanah yang memang kondisinya lebih baik jika dibandingkan dengan 2 hari lalu. Dan disampaikan oleh rekan kami bahwa anjing K9 ini dibagi dalam beberapa shift seperti itu. Mereka tidak bekerja secara terus-menerus, namun mereka dibatasi setiap shift seperti itu mereka bekerja selama 2 jam. Tentunya juga untuk menjaga kondisi anjing K9 agar tetap prima dan juga sehat. Dan kita harapkan juga, saudara, kondisi cuaca di sana saat ini membaik karena lagi-lagi masih ada, paling tidak dari data BNPB yang terakhir diupdate pada pagi hari tadi, masih ada 80 korban yang masih hilang, dilaporkan hilang, dan diduga juga masih tertimbun di lokasi longsor saat ini. Data terakhir yang kami dapatkan dari BNPB, saudara, walaupun baru saja tadi kita temukan ataupun kita tahu ada 1 jenazah yang berhasil dievakuasi, untuk jumlah korban meninggal dunia akibat bencana tanah longsor di Desa Pasir Laung, ini ada 17 orang, di mana sementara yang sudah bisa teridentifikasi adalah 11 jenazah, sementara 6 lainnya masih dalam proses. Untuk kantong jenazah, saudara, dari data terakhir yang mungkin juga nanti akan diperbarui, masih ada 25 kantong jenazah, di mana ini sudah diserahkan oleh tim SAR berdasarkan hasil pencarian dari hari pertama dan juga di hari kedua. Kita update kembali, saudara, dari lokasi sudah ada rekan kami jurnalis Kompas TV Mita Handayani dan juru kamera Andri Iskandar. Mita, sudah bisa dipastikan kapan sekiranya pencarian dimulai kembali dan bagaimana kondisi cuaca saat ini? Ya, Bremana, untuk sampai saat ini belum dapat dipastikan kapan untuk proses evakuasi korban longsor ini akan kembali dilanjutkan, mengingat memang saat ini hujan ini semakin lama semakin membesar seperti itu. Dan di belakang saya ini memang eskavator sudah naik ke atas dan tadi hanya melakukan aktivitas sedikit untuk membuka jalur agar nanti ketika sudah dimulai kembali untuk proses evakuasi, eskavator atau alat berat sudah bisa turun ke bawah seperti itu. Bagaimana untuk update terkini, setelah kemarin 2 hari terakhir ada 25 body pack yang diserahkan, yang sudah dievakuasi ke DVI. Tadi sudah ditemukan 1 body pack untuk diserahkan dan untuk di kantong jenazah, 1 kantong jenazah yang diserahkan ke DVI untuk
dilakukan identifikasi dari korban tersebut. Untuk saat ini memang proses evakuasi dihentikan terlebih dahulu dan dapat dilihat di layar kaca ini karena hujan yang terjadi saat ini dari hulu lumayan cukup deras air yang turun sehingga untuk sampai saat ini proses evakuasi dihentikan karena dikhawatirkan akan adanya longsor susulan. Hari ini ada 3 worksite untuk pencarian korban. Ada worksite A1 di mana dapat dilihat di layar kaca, lalu ada worksite A2 itu lebih atas atau mendekati hulu dari terjadinya longsor, dan worksite B1 di mana untuk para petugas yang akan melakukan pencarian ini melakukan penelusuran mulai dari hilir dari bawah sampai dengan ke atas seperti itu. Dan sampai dengan saat ini baru 1 kantong jenazah yang ditemukan. Tadi menurut informasi yang kami dapatkan ada di tempat 1 kantong jenazah yang ditemukan itu ada 2 lagi jenazah yang ditemukan namun belum bisa dievakuasi, belum bisa dinaikkan ke atas karena memang terkendala dari tertimbunnya reruntuhan seperti itu yang cukup berat untuk dilakukan penggalian apabila dilakukan penggalian secara manual. Mengingat untuk alat berat sendiri belum dapat turun ke bawah karena tanah yang masih labil seperti itu. Dan sebenarnya menurut informasi yang kami dapatkan dari para petugas, ini ada beberapa titik yang sudah diketahui bahwa di situ terdapat jenazah, namun memang masih belum dapat ditarik ke atas karena alat berat belum turun. Tadi ketika akan dilakukan pengangkatan dibantu oleh alat berat seperti itu, namun hujan kembali turun sehingga alat berat juga harus naik ke atas. Di worksite A1 di mana dapat terlihat di layar kaca Anda, ini menurut informasi awal tadi ketika apel sebelum dilakukan pencarian pukul 8 hanya akan ada 2 seperti itu alat berat yang diturunkan. Namun saat ini sudah nampak di depan saya kurang lebih ada 4 alat berat atau eskavator yang sudah diturunkan. Jadi nanti ketika sudah mulai dilakukan pencarian ada 4 alat berat yang akan membantu proses evakuasi dari para korban yang sudah mulai terlihat ini. Ini untuk kendala sendiri tadi menurut petugas SAR, selain memang hujan yang lumayan sering turun sampai dengan hari ketiga ini, akses tempat pencarian sendiri memang kecil seperti itu. Jadi untuk penurunan alat berat sendiri terkendala dengan akses jalan yang kecil. Ditambah lagi adanya para warga yang ingin melihat secara langsung pencarian korban yang ada di Cisarua, Kabupaten Bandung Barat. Bremana. Bisa dijelaskan kembali sebenarnya dari sektor A1, A2, dan juga B1 ini seperti apa tantangan masing-masingnya dan di mana sebenarnya lokasi yang diperkirakan paling banyak mungkin terdapat korban di sana? Mita? Baik, kami nanti akan coba kembali menghubungi rekan jurnalis Kompas TV Mita Handayani dari titik lokasi longsor. Dari informasi yang kami terima tadi bahwa masih sampai saat ini saudara proses pencarian korban di titik sektor A1 masih dihentikan sementara karena kondisi cuaca yang tidak mendukung. Namun kita nanti akan tanyakan kembali ke Mita kapan sekiranya akan dilakukan pencarian kembali di titik tersebut. Sementara itu, saudara, kita juga akan mengupdate informasi terbaru terkait identifikasi korban longsor di Bandung Barat bersama Niko Anggriawan dan juru kamera Bimo Wicaksana di Posko DVI. Selamat pagi, Niko. Bagaimana so far ini update dari identifikasi korban? Masih ada berapa saat ini yang masih diproses di sana? Ya,
Mana kalau misalnya tadi saya bisa jelaskan, setidaknya pada pukul 10:15 waktu Indonesia Barat, tadi ada satu kantong jenazah yang diterima oleh posko identifikasi Polda Jawa Barat yang ada di Desa Pasir Langu, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat. Dan dari satu jenazah tersebut langsung dilakukan proses identifikasi lebih lanjut oleh tim terkait untuk nantinya dicocokkan baik itu data postmortem, kemudian data antemortem yang telah diberikan dan juga dikumpulkan. Dan apabila nanti cocok terkait dengan identitas dari korban, maka dari itu korban langsung akan dimakamkan di Desa Pasir Langu, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat. Untuk jenazah, ini total ada 26 kantong jenazah yang telah diterima oleh tim DVI Polda Jawa Barat yang ada di tempat saya melaporkan saat ini. Tentunya 11 diantaranya telah teridentifikasi dan juga langsung dimakamkan dan juga dikembalikan ke keluarganya masing-masing. Dan untuk saat ini proses identifikasi masih berlangsung. Tentunya ada beberapa kesulitan dan kemudahan yang dihadapi oleh tim identifikasi Bremana dan juga saudara. Apabila kondisi tubuh korban masih lengkap, ini bisa mempercepat proses identifikasi. Dan apabila proses identifikasi ini bisa berlangsung lama, apabila korban ini diterima dengan keadaan yang berbeda dari keadaan jenazah lainnya. Dan kemudian Bagaimana dan juga saudara, tentu di posko tempat saya melaporkan saat ini juga dibuka untuk penerimaan data antemortem dan juga postmortem. Sementara kalau misalnya data antemortem ini merupakan sumber data yang diberikan oleh keluarga seperti rekam medis, kemudian ada rekam gigi dari dokter, kemudian ada foto terakhir, kemudian ada sampel DNA dari keluarga kandung, baik itu dari ayah, ibu, ataupun anak. Dan kemudian ada ciri-ciri fisik tertentu yang nantinya diberikan oleh keluarga terkait dengan pemberian data postmortem seperti tanda lahir, kemudian ada bekas luka operasi, ataupun ada ciri-ciri fisik yang menempel pada korban sesaat sebelum meninggal dunia. Dan kemudian daripada itu juga untuk mempermudah nantinya tim melakukan identifikasi terhadap korban juga dilakukan pencocokan data lewat data postmortem, yang mana data ini merupakan data yang diambil setelah kematian Bremana dan juga saudara, seperti pemeriksaan fisik lewat sidik jari, kemudian ada pemeriksaan gigi dan juga pengambilan sampel DNA, serta ada pemeriksaan medis juga lewat menentukan jenis kelamin, menentukan tinggi badan. Ini nantinya yang akan dilakukan oleh tim identifikasi untuk menentukan identitas dari korban sebelum nantinya akan dikembalikan ke keluarga. Untuk sementara posko yang ada di belakang saya ini, posko postmortem, dan proses identifikasi masih berlangsung. Adapun kalau misalnya bisa saya jelaskan skemanya Bremana dan juga saudara terkait dengan proses identifikasi yang ada di tempat saya melaporkan saat ini, apabila korban ditemukan dari titik lokasi longsor, ini nanti akan langsung dibawa ke Puskesmas Kecamatan Cisarua, Desa Pasir Langu, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, untuk nantinya dilakukan proses identifikasi, baik itu pencocokan data antemortem, kemudian postmortem, dan apabila terkonfirmasi dan terkoreksi jenazah tersebut, identitas dari jenazah tersebut nantinya akan langsung dilakukan pemulasaran jenazah sebelum nantinya diserahkan ke keluarga. Dan juga itu setelah dilakukan pemulasaran dan dikembalikan ke keluarganya masing-masing, tentunya petugas yang ada di sini nantinya akan melapor ke posko pusat yang ada di kantor desa Pasir Langu, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat. Untuk sementara masih berlangsung, terus nanti kita update Bremana dan juga saudara proses dari identifikasi para korban yang nantinya akan diterima oleh tim posko DVI Polda Jawa Barat yang ada di Desa Pasir Langu, Kecamatan Cisarua. Tentunya berdasarkan kabar masih ada puluhan orang yang hilang di lokasi longsor. Bremana. Ya, Niko, untuk data sementara yang ada di posko DVI, apakah semua keluarga yang mengaku ataupun melaporkan anggota keluarganya hilang sudah memberikan data antemortemnya?
Kalau misalnya berdasarkan pantauan kami di sini, Bremana dan juga saudara, keluarga ini berkumpul di lokasi posko untuk nantinya bisa memberikan data antemortem kepada petugas, untuk nantinya bisa memudahkan petugas melakukan identifikasi terhadap kantong-kantong jenazah yang diterima di posko ini. Hingga saat ini kondisi posko ini ramai akan keluarga, baik itu keluarga yang menunggu dari proses identifikasi maupun dari keluarga yang memberikan data antemortem yang nantinya akan diberikan ke petugas. Dan juga dari itu juga garis polisi Bremana dan juga saudara ini juga dipasang di lokasi posko untuk nantinya bisa memberikan jarak aman kepada petugas yang bertugas, tentunya agar dari keluarga ini tidak memberikan intervensi terhadap petugas yang sedang melakukan identifikasi terhadap kantong-kantong jenazah yang saat ini sudah diterima di posko di Desa Pasir Langu, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat. Bremana. Terkait mekanisme identifikasi maupun datangnya jenazah korban ke posko DPI, Niko, apakah juga nanti keluarga bisa dilibatkan langsung untuk mengenali ciri-ciri dari jenazah tersebut untuk memastikan korban adalah anggota keluarga mereka? Ya tentunya kalau misalnya kami lihat berdasarkan pantauan kami yang ada di lokasi posko DVI, ini keluarga ini tidak diizinkan untuk melihat kondisi jenazah yang diterima oleh tim di posko identifikasi. Nantinya dari jenazah yang kantong jenazah yang diterima tentu nanti akan dicocokkan dengan data antemortem yang telah diberikan. Tentunya mekanismenya ini ada petugas yang telah bertugas nanti akan mencocokkan data-data tersebut seperti bentuk gigi, lalu kemudian ada rekam medis dari korban, kemudian ada beberapa hal yang tentunya melekat pada korban sebelum korban meninggal dunia. Ini nantinya akan dilakukan pencocokan begitu. Ada di dalam di belakang saya ini. Kemudian nantinya apabila sudah dicocokkan, telah dikonfirmasi bahwa ini adalah korban A misalnya seperti itu. Tentu nantinya akan keluarga nanti baru boleh diizinkan untuk melihat setelah proses identifikasi dari korban yang dilakukan oleh petugas di sini ini selesai. Dan juga baru setelah itu petugas mengembalikan jenazah kepada keluarga untuk dimakamkan dan selanjutnya petugas yang berjaga di sini akan melaporkan proses identifikasi kepada posko pusat yang ada di kantor Desa Pasir Langu, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat. Demikian, Bremana. Baik, kita nantikan kembali nanti Niko dari sana bagaimana proses identifikasi berlangsung. Masih ada 11 yang sudah teridentifikasi, 6 yang belum, 1 kantong baru tiba. Terima kasih Niko Anggriawan dan juga juru kamera Bimo Wicaksana dari Posko DVI Polda Jawa Barat. Informasi terbaru lainnya akan hadir saudara usai jeda berikut. Indomie nyemek Jogja rasa rendang. Ini nyemek yang hidden gem. Harmoni legit gurihnya bikin berdendang. Indomie nyemek Jogja rasa rendang. Ini nyemek yang hidden gem. Harmoni legit gurihnya bikin berdendang.
Anda masih menyaksikan Breaking News Kompas TV, Saudara. Terkait pencarian korban longsor di Bandung Barat, Polda Jawa Barat mulai mengerahkan tim K9 untuk mempercepat proses pencarian korban longsor. Dan di hari ketiga ini, Saudara, di Desa Pasir Langu, Kecamatan Cisarua, ada 3 anjing pelacak yang dikerahkan untuk membantu proses pencarian. Dalam operasi pencarian, unit K9 Polda Jawa Barat hanya boleh bekerja maksimal 2 jam per hari. Unit K9 Polda Jawa Barat ini baru bisa diterjunkan hari ini, Saudara, karena 2 hari sebelumnya kondisi tanah di lokasi masih labil. Kita sudah dapat tambahan perkuatan, ada 9 ekskavator di lokasi, kemudian ada 7 Alcon, kemudian juga kita hari ini mulai melibatkan tim K9 dari rekan-rekan kepolisian, juga ada K9 dari kantor SAR Semarang yang sudah kita datangkan. Jumlah K9 ada 12 hari ini. Ya, 12 K9 sudah kita turunkan ke lokasi. Ya, kita berharap cuaca juga mendukung siang hari nanti, karena mungkin pagi ini ya agak mendung, mudah-mudahan tapi awan sudah bergeser. Harapan kita nanti agak siang bisa cuaca cerah seperti kemarin dan kita bisa bekerja dengan maksimal. Saya kira itu yang. Berapa jumlah yang saat ini masih dilakukan pencarian? Kurang sesuai kemarin kurang lebih laporan awal itu 80, kemudian sampai dengan kemarin kita sudah dapat 25 body pack. Saudara, total jumlah anjing pelacak yang dikerahkan di hari Senin ini adalah 12 ekor. Dan juga selain itu ada 9 unit ekskavator yang dikerahkan di lokasi. Tim SAR gabungan melakukan pencarian di 3 sektor, yaitu A1, A2, dan juga B1, di mana sektor A1 dan juga A2 adalah lokasi yang diperkirakan paling banyak ditemukan korban. Kalau untuk K9 Polda Jabar, kita menyiapkan 3 ekor. Terus nanti ada dari Polres sama K9 umum, kita ikut gabung ke sini juga. Ya. Ada berapa total jadinya? Totalnya sekitar 7. Ya, 8 sama TNI juga ada juga. Iya. Betul. Tapi kalau dari Polda sendiri ada 3? Kita 3 ekor. Ya. Kalau misalnya dari Polda, jenis apa aja, Pak? Kita nyiapin untuk Labrador spesialis sama SAR, kita sama Belgian Milonois. Ya. Kapus Datinkom BNPB Abdul Muhari bilang pencarian korban longsor Cisarua di Bandung Barat masih terus dilakukan. Cuaca dan kontur tanah menjadi kendala dalam pencarian korban. Tim SAR gabungan di lapangan pada penutupan operasi SAR kemarin sudah berhasil dievakuasi 25 body pack kantong jenazah, dan saat ini yang dalam proses identifikasi DVI itu ada 17, sehingga BPBD dan kami ini sudah menetapkan untuk korban meninggal dunia hingga pagi ini itu ada 17, 11 diantaranya sudah teridentifikasi dan 6 masih dalam proses identifikasi DVI. Ini termasuk dalam 25 body pack yang sudah dievakuasi kemarin, dan tentu saja proses identifikasi ini terus berjalan dan kita akan terus merilis nantinya perkembangan dari proses identifikasi korban atau body pack yang sudah dievakuasi dan diserahkan ke DVI Polri. Yang pertama, yang kedua, memang sebenarnya sejak hari pertama itu alat berat sudah digeser ke lokasi, Mas Premana. Kami tutup Breaking News kali ini, Saudara. Tetap saksikan Kompas TV karena sesaat lagi program Kompas yang akan hadir untuk Anda. Dan jangan lupa, 6 hari lagi, mulai 1 Februari, Kompas TV pindah channel. 1 langkah lebih dekat, 1 langkah makin terpercaya. Dapatkan selalu berita dan informasi terbaru Kompas TV di televisi Anda di channel 11 pada perangkat TV digital atau set-top box. Saya Breman Atenaya, sampai jumpa.